Oke. Mari kita mulai Harta Indi dan Raja. Oke, kita start dari IHSG dulu ya. Kita start dari IHSG. Kamera turunin dikit biar kelihatan. Semua yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoy. Aku @ellenmay_official. Dan yang hot banget ditanyain soal gold, aku akan bahas juga malam hari ini. Goldnya turun signifikan kemarin, aku akan bahas. Hari ini IHSG turun 1,04%, didorong penurunannya oleh saham Big Banks ya, BCA akhirnya turun juga 3,24% setelah meroket sekitaran 16% selama beberapa hari kemarin, dan bahkan kalau dihitung sampai high-nya hari ini dalam 4 hari aja itu udah naik 20%. Saham blue chip pun gerakannya bisa jadi seperti ini. Dan kalau udah terjadi massive buying seperti ini adalah awal recovery, awal bull market secara keseluruhan. Bukan cuma untuk sektor perbankan aja, karena aku memperhatikan untuk sektor komoditinya kemarin turun, tapi turunnya sebenarnya retrace atau istirahat saja. Oke, terus kemudian kita lanjut dengan saham BRI. Nanti aku akan bahas lebih detail, ini baru review market secara keseluruhan. BRI-nya juga hari ini turun 1,6% setelah beberapa hari kemarin naik sekitaran 9,72%. Kemudian kalau kita perhatikan ada saham BMRI hari ini juga agak merah tipis, nggak terlalu banyak turunnya. BBNI juga turun sedikit. Kenapa? Di antara 4 ini BBCA yang naiknya paling kencang. Ya, intinya secara fundamental, secara kinerja memang BBCA yang paling kuat, yang paling kinclong. Ya, jadi valuasinya beberapa hari yang lalu juga paling murah di standar deviasi -2. Jangan bandingkan sekali lagi PBV-nya angka per angka, di mana PBV BCA selalu di atas 4, dan itu banyak orang bilang mahal. Tapi kamu nggak bisa bandingin ya tas Hermes dengan tas apa ya, Coach, tas Coach bandingin dengan tas apa ya misalnya. Apalah brand apa aja, ibu-ibu coba cari tahu. Kalau bapak-bapak ya mungkin mobil Lamborghini sama mobil Innova lain ya, terus mobil bandingin dengan Avanza atau Xenia. Kalau bapak ibu ini ngerti ya, nangkep maksudnya. Jadi BCA nggak bisa dibandingin dengan emiten-emiten perbankan yang lainnya, apalagi yang second liner. Saya tahu ada beberapa yang bilang CIMB BNGA murah. Betul sekali sih, valuasinya memang PBV-nya memang selalu lebih murah daripada BCA. Tapi kalau dilihat secara historikal 5 tahun berturut-turut, iya di situ terus gitu loh. Memang kalau dilihat secara historikal, bahkan dibandingkan historinya saat ini yang nggak diskonnya banyak. Singkat cerita, saya cuma mau mengulang update kemarin bahwa yang paling banyak diskonnya secara historikal itu yang pertama BCA pada harga 7.400-an atau 7.200-an tuh standar deviasi -2. Sekarang udah jadi di standar deviasi -1, jadi cukup murah. Nah, yang paling murah sebenarnya ada BRI. BRI itu di standar deviasi -2 gitu ya. Dan kita masih menunggu gebrakan-gebrakan dari Danantara. Kok katanya pengen bikin aset manager. Nah, itu kayak gimana sih? Dari 3 bank himbara itu tadi, itu gebrakan apa lagi ya. Dan kita juga berharap uang kucuran masuk dari Danantara ke pasar saham Indonesia, mungkin akan ada beli saham-saham himbara itu. Jadi yang paling murah sebenarnya valuasinya sekarang BRI, tapi beberapa hari yang lalu BCA. Nah, kemudian BMRI dan BNI itu juga ada diskon valuation, tapi diskon valuationnya tidak sebesar diskon valuation dari BCA dan juga BRI ini. Tapi BCA kemarin naiknya jauh lebih tinggi karena fundamental sangat kuat. Udah, aku akan lanjut ke saham-saham lainnya. Hari ini aku akan bahas juga selain emas yang jadi pertanyaan banyak banget orang. Kemarin aku bikin konten tentang emas, aku nggak nyangka bahwa itu relate banget dengan pertanyaan banyak orang di luar sana, bukan cuman kalian follower aku yang jago trading. Nah, aku tidak hanya akan bahas emas juga, tapi aku juga akan bahas sektor consumer, staples dan consumer goods, Unilever, Poultry, Java Main Cepin,
dan CPO, LSIP di SNG dan saham-saham lainnya dari sektor CPO yang dulu sempat aktif terus kemudian sideways, apakah akan aktif lagi. Kemudian grup beberapa saham retail seperti S Hardware itu juga udah mulai aktif. ASKO sekarang kode sahamnya ACES. Terus kemudian ada ASII ya, jadi Astra International aktif juga, Petro, Jasa Marga, dan juga Adi. Nanti aku akan bahas juga, semoga keburu karena banyak banget yang mau dibahas. Sebelum saya bahas tentang mas-masan ya, biar yang lain pada ngumpul dulu di Igoy, viewernya biar pada ngumpul dulu. Aku mau bahas secara makro dulu, kondisi makro dulu ya. Ya, aku mau bahas kondisi makro dulu. Nah, kondisi makro saat ini BI itu di luar dugaan oleh banyak analis memperkirakan BI itu bakalan nurunin suku bunga. Tapi ternyata BI nahan suku bunga. Personally aku malah suka BI nahan suku bunga. Kenapa? Karena BI itu udah nurunin suku bunga 5 kali berturut-turut di tahun 2025 ini gitu. Dan kalau suku bunga deposito, suku bunga pinjaman ditahan, menurut aku suku bunga ditahan itu rupiah bisa terjaga stabilitasnya. Kemarin saya udah nggak bisa bayangin kalau suku bunganya diturunin lagi. Memang sih kalau suku bunga diturunin, impactnya biasanya ke pasar saham impactnya tuh positif. Kenapa? Karena kan orang jadi males naruh duit di bank dan mereka lebih logikanya ya, harusnya mereka lebih berani untuk berinvestasi di aset lain yang lebih menguntungkan. Itu pertama. Kemudian mereka malas naruh duit di bank, tapi mereka lebih berani berhutang. Hutangnya mungkin sekarang bunga hutangnya ada beberapa bank himbara, terutama setelah dapat kucuran dana 200T itu bunga kredit juga semakin murah. Harapannya tuh mereka tuh pakai duit buat mengembangkan bisnisnya gitu ya. Jangan sampai pakai duitnya karena bunganya terlalu murah malah diinvestasikan lagi di SBN, sama aja makan uang negara ya. Nah, jadi suku bunga diturunkan sampai pada titik tertentu itu sebenarnya positif buat perekonomian dan juga positif buat pasar saham dan pasar obligasi. Tapi kalau turunnya terlalu banyak dan terlalu cepat, itu bisa membuat mata uang kita menjadi melemah. Demikian juga di Amerika, ketika terjadi penurunan suku bunga di Amerika, ya, itu mata uang Amerika juga melemah. Ya, jadi saya sih senang hari ini suku bunga BI tidak diturunkan lagi, karena kalau diturunkan lagi rupiah bisa melemah, mengganggu stabilitas rupiah ya. Jadi cadangan devisanya bisa tetap dijaga lah kira-kira. Ini aku mau kasih lihat chart untuk cadangan devisa Indonesia. Kalau rupiah stabil, maka penggunaan cadangan devisa itu bisa diminimalisir. Jadi bantalan ekonomi Indonesia bisa lebih tebal gitu. Nah, ini aku mau kasih lihat cadangan devisa Indonesia yang sudah pernah aku kasih lihat sebelumnya, di mana cadangan devisa Indonesia itu menipis terus. Dari tertingginya di bulan Maret kemarin 157k million US dollar, kemudian ini turun jadi 152 di Juli, Agustus 151, dan di September itu kemarin turunnya parah banget di 149. Nah, nanti kita tunggu nih data di Oktober bagaimana. Semoga dengan ditahannya suku bunga, maka rupiah jadi lebih menguat, BI tidak perlu terlalu banyak intervensi, dan rupiah juga lebih menguat. Salah satu yang menyebabkan turunnya anjloknya waktu itu CADEV ya, atau melemahnya rupiah waktu itu ya, salah satu yang mungkin menyebabkan turunnya mata uang rupiah waktu itu karena ada wacana mau ngasih bunga deposito dalam bentuk USD 4%. Tujuannya sih buat ngebawa USD yang ada di luar tuh masuk ke Indonesia. Tapi yang terjadi malah orang-orang nukerin duit dari rupiah jadi USD, ditaruh di deposito USD. Harusnya aturannya tuh ditambah and apa dan ini khusus untuk uang yang balik dari luar negeri, harusnya kayak gitu sih. Tapi karena nggak ada syaratnya itu, yang terjadi malah banyak yang tukar waktu itu dari rupiah ke USD. Oke ya, meskipun kemudian kalau saya dengar-dengar kayaknya itu nggak jadi dilanjutkan, but correct me if I wrong. I have to check ya, saya masih harus ngecek lagi.
Oke, terus kemudian jadi banyak yang bilang, banyak yang nanya, wah ini banking turun nih gara-gara suku bunga nggak jadi diturunin. Menurut aku penyebabnya BCA hari ini turun bukan karena suku bunga yang bertahan, bukan karena suku bunga yang nggak diturunin, tapi memang karena udah naik selama berhari-hari dan ini juga udah kena MA 200-nya persis plek. Jadi sesuai dengan perkiraan kemarin juga ya, ini naik. Nah, ini ada sedikit retracement atau turun, ini sangat bagus dan normal. Bisa turun BCA sampai kemungkinan level 7875 dan kalau kalian belum dapat BCA buat long term investing, menurut aku kalau dikasih diskon lagi itu sangat bagus sekali gitu. Nah, terus kemudian ada update dari Danantara. Danantara akan membentuk aset manajer nasional 8 miliar US dollar bersama dengan Himbara. Nilainya 8 miliar US dollar. Himbara itu BRI, BMRI, dan BNI ya. Jadi menggabungkan unit aset manajernya 3 bank ini. Nah, total kelolaan dari unit aset manajer ketiga bank tersebut itu mencapai hampir 8 miliar dolar Amerika. Pada awal 2025 kemarin. Nah, tapi narasumber dari Bloomberg itu menyebutkan bahwa Danantara kemungkinan berupaya merampungkan rencana ini tuh di first quarter 2026. Cuman belum ada update yang jelas apapun ya dari Danantara terkait hal ini maupun dari ketiga bank tersebut. Jadi ini masih wacana. Cuman ini akan jadi sentimen positif buat sektor perbankan Himbara ke depan. Sekali lagi, untuk sentimen-sentimen kayak gini mesti harus difilter juga. Kalau pakai strategi value investing mesti ngelihat value. Sekali lagi BRI dan BCA saat ini secara valuasi oke, BMRI, BNI juga oke, tapi lebih diskonan BRI kalau Himbara. Kemudian BTN itu juga menarik gitu ya. Tapi teman-teman kalian jangan langsung asal hajar beli hanya dengan apa kata aku saja. Kamu harus benar-benar memahami value investing itu apa. Hari Sabtu nanti jam 10 ada kelas investing, long term investing gratis. Long term investing gratis, DM aku aja, EMVESTART Investart untuk dapetin linknya untuk hari Sabtu nanti, supaya kamu ngerti investing jangka panjang tuh konsepnya bagaimana ya. Jam 10 ya. Oke, terus kemudian kalau kamu mau trading kamu mesti belajar di M-Trade Start. Oke, terus aku mau ngebahas tentang emas sebelum aku mau ke sektor consumer goods. Banyak banget pertanyaan soal gold, soal emas, dan pada panik. Ada yang DM aku atau ada yang WA, bukan WA, yang komen-komen juga tuh panik. Emas turun gimana nih? Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, emas turun itu sangat normal sekali dan sangat sehat sekali. Yang di tok-tok, yang di YT, langsung aja ke Igoy untuk lihat chart emas. Tahu nggak kemarin emas tertingginya di 20 Oktober itu di level tertinggi 4381 gold spotnya. Kemudian di 21 Oktober dia turun. Kebetulan saya belum menemukan candlesticks untuk emas ini ya dalam rupiah. Kalau chart Antam ada, tapi karena nggak candlesticks aku nggak suka, jadi aku pakai ini aja sambil nanti aku buka USD-nya gimana. Yang di tok-tok, yang di YT langsung ke Igoy aku @_official. Nah, kalau kalian perhatikan di sini di 17 Oktober itu ada merah, volume transaksi tebel banget, itu tuh udah profit taking. Tanggal 20 Oktober itu dia naik tinggi ya, dia masih naik waktu itu, tapi sehari sebelumnya itu udah volume merahnya tuh gede gitu, jadi memang udah ada tanda distribusi. Nah, per 21 Oktober itu turun sekitar 5,29%. Terus hari ini turun lagi 1,61%. Langsung di komen Igoy saya di konten yang saya bahas tentang emas, itu langsung ada yang bilang, "Rungkat." Terus, aduh gimana nih, turun. Ci, jangan hold Ci. Kan waktu di konten saya bilang, ini bukan waktunya untuk buy, untuk ilmu super trader, ya ini untuk waktunya hold atau bersiap profit taking. Kira-kira kayak gitulah. Nah, tapi ada beberapa yang bilang jangan hold, nanti saya akan bahas ya. Intinya, kejatuhan emas
kemarin itu sangat wajar dan sangat normal sekali untuk pattern yang bagus, yang sehat. Apalagi hari ini emas itu tertahan di support cakepnya dia, sekaligus round number, MA20 sekaligus round number. Nah, kalau kalian trader jangka pendek, support-support seperti ini bisa dijadiin acuan ya. Tapi jika kalian long term investor, jika kalian beli emas secara fisik, maka kalian bisa nawar lebih pelit. Kenapa? Karena kalau trader cuan bungkus. Dan ingat, memasuki masa sideways trading emas ini jadi tidak mudah. Dan bukan cuma emas ya, segala macam instrumen saham apapun kalau masuk sideways itu adalah masa indecision, 50-50. Trennya nggak begitu jelas. Dia nggak naik tapi juga nggak turun. Sideways adalah masa trading yang paling tricky. Nah, jadi kalau misalkan mau investasi jangka panjang emas itu nawarnya di angka berapa? Tadi pagi saya ada jelaskan di morning briefing dan saya ada bikin konten sedikit, tapi saya tidak jelaskan tentang itu dapatnya angka dari mana. Saya cuman bilang nawar 30-70% dari puncak. Puncaknya di mana? Puncaknya di 381, sekitar 4381 ya di sini. Terus kemudian 30%-nya itu di mana sih sebenarnya? Nawar 30%. 30% dianggap dari kenaikan, aku ambil bottomnya, bottom tanggal 28 Oktober. Nah, naik di sini sampai pada tanggal 20 Oktober kemarin. Dari range ini kita ngitung range 30-an persen ya, 38% lah tepatnya. Itu dapat di angka 4003 dan angka ini sekitar 4000, 3968 itu sekitar 4000. Jadi nggak bulat 4000 tapi dekat. Dan angka ini dekat dengan MA100. Nah, area ini cocok untuk yang mau trading jangka pendek. Ingat, trading di futures trading, apalagi kalau kamu pakai leverage, itu bukan cuma soal nentuin kapan buy and sell aja. Tapi money management sangat penting sekali. Hati-hati kamu bisa kena margin call. Jangan main-main di situ dengan uang besar. Kalau kamu main-main di situ dengan uang kecil, ya udah segitu terus aja dulu sampai kamu benar-benar ngerti ilmunya. Karena kalau ada kena margin call-nya itu bisa duit kamu bisa habis semuanya. Oke ya. Terus kemudian kalau untuk investor beli emas fisik sampai level berapa nawarnya? Nawarnya bisa sampai level sekitaran 70%, sebenarnya bukan 70%, tapi sekitar 61,8% gitu ya. Nah, tapi saya buletin tadi, saya bilang sekitar 70%. Dan tadi di konten saya bilang 30-70% di konten Igoy, dan di TokTok juga ada ya, di YT Shorts kemungkinan juga ada juga tadi, saya nggak tahu udah di up belum sama tim saya. Ya, jadi kalau saya bilang 30-70% itu artinya Fibonacci retracement, bukan 30% kejatuhan dari puncak. Kalau kejatuhan 30% mah amsyong sampai di sini ya. Jadi sampai di 2995 itu nggak dapat. Nah, jadi ini menjelaskan kalian yang rajin nonton live itu dapat ya, menjelaskan 30% itu 38% dari Fibonacci dapatnya. Kemudian 70% sebenarnya adalah pembulatan yang agak jauh dari Fibonacci 61,8% ini. Jadi angkanya kalau diskon 30%-an itu sekitaran level 4000 atau 3900-an, 3975-an, sedangkan kalau diskon 70% Fibonacci itu sekitaran level 3700 sampai 3667. Dari mana saya pakai angka ini? Jurus T10, artinya kita melihat secara historical. Ketika saya mengukur sebelum-sebelumnya, mungkin chartnya udah agak rumit di sini. Tapi ketika saya mengukur pada koreksi sebelumnya, jadi ini sempat uptrend dan sideways, saya mengukur dia jatuh paling dalam itu di Fibonacci 61,8.
Cuman saya ngambilnya tuh dari low and high di sini nggak terlalu tinggi. Ini sebenarnya ilmu yang udah agak advance ya, intermediate advance. Ini untuk M-traders kita sebenarnya. Nah, jadi kalau kalian yang belum ngerti, malam hari ini kalau mau join M-Trade, nanti di akhir aku ada kasih kode promo lagi. Sebenarnya udah ada kode promonya tadi di konten aku, tapi aku akan mention promonya beda lagi dengan yang kemarin. Terus perhatikan di sini ketika dia uptrend, ya ketika dia uptrend, dia retrace lagi di sini. Perhatikan di sini dia retrace lagi kena MA100 dan kena Fibonacci 618. Jadi setiap kali dia kena MA100 atau Fibonacci 618 itu dia matul. Cuman narik Fibonacci 618-nya ini dia nggak boleh terlalu jauh sebenarnya. Jadi agak tricky juga sebenarnya kalau pakai Fibonacci buat yang nggak tahu mau naruh low and high-nya di mana. Karena kalau kamu naruh di low di sini atau naruh di low di sini itu hasilnya beda. Nah, kalau taruh low di atas ini support 3922 ini udah merupakan support kuat buat short term trader. Kalau buat long term investor, kamu bisa nawar sekitar level 4000, nyicil-nyicil sampai level 3700. Apakah bisa dapat sampai level 3700? Saya tidak tahu. Segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, segala kemungkinan bisa terjadi atau bisa tidak, tergantung lagi apa. Nah, apa sih yang sebenarnya menyebabkan emas turun dalam 2 hari ini? Sebenarnya yang pertama yang paling menjelaskan kenapa emas turun adalah aksi profit taking, ya. Jadi aksi profit taking. Emas tuh turun penyebab pertamanya adalah koreksi karena aksi profit taking. Emas tuh udah naik sangat signifikan sekali ya. Jadi sejak breakoutnya dia di Agustus kemarin ya itu naik sekitaran 27%. Sebenarnya lebih signifikan kenaikan saham emas sih. Saham emas tuh dari Januari kemarin naik sampai berapa ratus ya, ratusan persen gitu. Sedangkan emas cuma 70-an persen doang dari, kita hitung deh, enggak loh, dari Januari malah 30-an persen. Bener, 70-an persen, 70%. Kalau dari Januari ya. Nah, ini koreksi karena aksi profit taking sebenarnya. Mengingat harga emas sempat naik signifikan kan ya. Terus kemudian yang kedua, antisipasi perundingan antara Amerika dan China yang dijadwalkan minggu depan. Itu yang membahas tentang sengketa tarif dan kayaknya shutdown di Amerika sudah mulai berakhir. Tapi sebenarnya yang ketiga ini juga berpengaruh. Ini bicara soal musim belanja emas di India ya. Ini dimana India adalah konsumen emas terbesar di dunia. Jadi konsumen emas terbesar kedua di dunia. Musim belanja emas di India terkait dengan perayaan Diwali ini sudah berakhir gitu. Jadi di India masyarakat tuh biasanya beli banyak emas jelang festival Diwali karena dianggap membawa keberuntungan gitu. Jadi setelah festival selesai, permintaan emas menurun, meskipun sebagian pembelian masih berlanjut untuk kebutuhan musim nikah. Jadi ke depan masih ada musim nikah di India yang datang setelah Diwali ini. Tapi volumenya tidak sebesar Diwali. Jadi kemarin memang kedorong Diwali juga. Cuman kalau aku melihat emas ini, dia itu retrace begini, dia bakalan sideways, dia akan bakalan membentuk sideways, another sideways kayak gini. Dan masih akan lanjut naik. Kenapa? Ya selama Donald Trump masih menjabat sebagai presiden, dia masih akan membuat banyak faktor ketidakpastian di market gitu ya. Jadi masih akan bikin banyak kejutan di market. Dulu bilang mau ngasih tarif China tinggi, nggak jadi. Terus kemudian beberapa hari kemarin ngasih tarif China tinggi lagi, terus nggak jadi lagi. Terus tantrum lagi, terus nggak jadi lagi. Sebenarnya kan kita semua udah tahu ya kalau Trump tantrum itu seringkali nggak kejadian gitu loh. Cuman ya itu market udah kaget-kaget dulu. Sehingga banyak negara yang memilih untuk beli emas aja. Dan termasuk juga China dan juga banyak bank sentral negara di seluruh dunia itu beli emas supaya mereka tidak terlalu ketergantungan pada dolar Amerika. Kesimpulannya, aku mau kasih kesimpulan. 1, kalau kalian long term investor, kalian hold aja tuh emas. Mau beli kemahalan, mau beli di bawah, hold aja selama Donald Trump masih memimpin jadi presiden. Yang kedua, kalau kalian futures trader, tradingnya yang BPJS, beli pagi jual sore,
beli pagi jual sore, beli pagi jual sore ya, yang tradingnya pakai leverage, cuan berapa persen, 5% nggak apa-apa, tapi belinya pakai leverage 500 kali, 1000 kali, 200 kali, 1:200, 500.000. You have to be careful ya. Kalau kamu bilang ini nggak bisa hold Ci, ya iya kali. Masa trading emas untuk pakai leverage itu di hold? Lebih ke kalau kalian trading pakai leverage itu kamu mesti benar-benar ngerti cara ngebaca chart ini. Kamu pakai chart monthly itu jadi support kuatnya di level 4000-an. Terus kemudian kamu breakdown chartnya ke chart yang lebih kecil 15 menitan atau chart 5 menitan untuk melihat pattern yang lebih jelas. Di sini diajarkan di M-Trade Academy, dan kalau case study lebih dalam di workshop Super Trader sebenarnya, tapi kalian kalau mau belajar di M-Trade dulu boleh ya. Jadi di sini kelihatan banget untuk level harga 4000-an yang di daily jadi support kuat itu di 5 menitan dia itu ada ngebentuk pattern sideways. Jadi sideways ada potensi pantulan dalam jangka pendek gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian trading futures, kalian bilang Miss gak bisa nge-hold, Ci gak bisa nge-hold. Kan kemarin saya di video kemarin saya bilang hold ya, itu benar banget gitu. Jadi jangan di hold, cuan bungkus aja. Oke, aku mau coba kasih satu trading plan buat para trader futures. Tapi disclaimer banget, trade at your own risk, resikonya gede ya. Jadi kayak gini, ini masa sideways yang baru, yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aku, nih ya. Ini sideways yang baru, 3967. Aku kasih batas 3967 sampai 4367. Ini masa sideways yang baru. Kalau mau pakai angka 4000-an boleh juga. Tapi kalau kalian mau lebih pelit, nunggu di 3967 itu lebih aman. Jadi nawar 3967. Nah, terus kemudian profit takingnya di level berapa? Tipsnya jangan dipepetin sampai resisten paling atas. Jadi kemungkinan nggak akan langsung kena di atas sini gitu loh. Jadi kamu bisa taruh di sini gitu ya. Jadi nawarnya pelit, jualnya lebih early. Nah, tapi stop lossnya 2% doang. Ini profit takingnya 6% doang. Kan aku udah bilang tadi, mereka yang trading futures pakai leverage gitu. Jadi ini sebenarnya ombaknya gede naik, sedangkan ripples-nya lagi turun normal. Ini sebenarnya bagus. Cuman sekali lagi, trading futures mengandung resiko yang sangat besar. Tidak disarankan untuk kalian yang sama sekali tidak mengerti ilmu super trader. Yang mau belajar long term investing bisa belajar di MVestart. MVestart itu Sabtu nanti jam 10 itu kelas long term investing buat yang mau invest macam kayak tadi value investing, BCA, BRI dan saham-saham lainnya. Dasar awalnya di situ gratis, DM saya MVestart. Yang mau belajar untuk trading gratis di M-Trade Start tanggal 8 November jam 10 pagi juga, Sabtu jam 10 pagi, DM saya EMTRADESTART. Oke ya. Oke, terus nanti aku akan kasih kode promo gratis. Aku sekarang mau bahas tentang saham-saham emas. Masih ada kaitannya dengan emas-emasan gitu ya. Oke, mari kita bahas saham-saham emas. Nah, kalau bicara soal saham-saham emas, ada persamaannya, ada perbedaannya dengan harga emas dunia itu sendiri. Persamaannya ya pasti kinerja, laporan keuangan, pendapatannya diuntungkan dengan kenaikan harga emas. Tapi kekurangannya apa? Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya dia dilihat juga perusahaan ini dari kualitas manajemennya, profitabilitasnya, efisiensinya, mereka mengatur biaya dan sebagainya. Banyak faktor yang lainnya. Dan itu yang membuat investor tertarik untuk invest ke perusahaan mereka sehingga harga emas naik. Nah, yang saya bahas ini BRMS. Ini kemarin kita juga bahas ada kemungkinan BRMS ini ada kemungkinan akan masuk ke MSCI, tapi disclaimer belum tentu juga ya. Dan kita lihat per hari ini BRMS ini dia turun, semua saham emas gap down turun.
karena harga emas kemarin terkoreksi. Tapi sebenarnya BRMS ini sudah start turun tuh dari 15 Agustus, pada waktu itu harga emas masih naik. Dan kita melihat BRMS ini turun, ini normal correction aja. M-Trade belum buy lagi untuk jangka pendeknya, sementara untuk yang jangka menengahnya M-Trade masih hold dengan cuan sekitaran 55%. Yang lain kita udah profit taking, tapi BRMS ini kita masih hold satu doang, nitip sendal di sini untuk jangka menengahnya. Nah, kapan akan masuk lagi untuk jangka pendeknya? Kalau menurut hitung-hitungan Fibonacci tadi sebenarnya sekitaran level 835 atau diskon 50% dari range ini. Terus kemudian 70 di level 618 itu di level harga 755 ya. Ini retracement yang lumayan kejamnya. Sebenarnya ini retracement cakep pas dia turun, volume transaksinya kecil, tapi kita mau wait and see dulu karena beberapa kali kita buy on retracement udah seperti ini, turun bagus hijau, terus kemudian retracementnya masih berlanjut padahal volumenya juga masih oke. Jadi kita harus buy lagi di bawah atau nunggu gitu. Maka dari itu kita wait and see. Tapi BRMS ini masih kita watch retracementnya, masih menarik. Nah, kemudian bagaimana dengan yang udah punya saham BRMS ini? Semoga kalian nggak beli di pucukan ya, karena kita pantang banget tuh beli yang namanya beli di pucukan pas lagi breakout, beli di pucukan gitu. Jadi kita belinya waktu itu pas dari breakout sideways di bawah dan bukan beli di pucukan gitu ya. Jadi kalau kalian punya modal bawah kayak M-Trade itu masih bisa hold ya sambil nunggu pantulan untuk nanti bisa mulai merealisasikan keuntungan. Tapi kalau kalian belinya di pucukan di sini ya tunggu pantulan juga, tapi untuk mengurangi muatan karena biar kalau misalkan ada resiko ruginya tuh nggak terlalu besar gitu loh. Masih bisa nggak sih naik break all time high atau break high dari 1185? Kalau ditanya bisa atau enggak, bisa, tapi ada waktu tunggunya gitu ya. Kemudian kita akan lihat saham yang lain yaitu Archie. Archie di sini sama seperti BRMS lagi turun, tapi kita melihat ini juga sebagai satu normal retracement aja, antam, apalagi dia masih sideways, ini masih masuk dalam rate sideways kita, malah ini angkanya 31110, angka bagus ya. Jadi justru malah besok kemungkinan ya kita akan remind antam gitu ya. Jadi ini masih oke, jangka menengah masih bisa hold gitu ya. Jadi kita nyolong start for the next breakout gitu. Oke, terus kemudian selain itu ada tadi ditanya juga HRTA, ada yang bilang nyangkut di HRTA. Nah, berarti belinya di pucukan nih. Maka dari itu berkali-kali dibilang jangan beli di pucukan. Kenapa masih beli di pucukan? Singkat cerita, HRTA ini sebenarnya retracement yang cakep, retracement yang oke. Dia turun dengan volume transaksi yang kecil, masih retracementnya masih cakep banget sebenarnya. Tapi karena dia teman-teman mungkin ada 1-2 orang yang belinya di pucukan di sini, saya cuman bisa bilang bertobatlah, belajar yang benar gitu ya. Jadi aku nggak bisa juga ngomong nih mau jual atau mau hold, nanti kalau makin retrace kamu nyalain aku lagi padahal belinya nggak barengan gitu loh. Nah, jadi bertobatlah gitu aja, dan kalau ada technical rebound kurangin posisi karena kamu beli di harga yang salah. Bukan harga yang salah, harga yang tidak optimal, harga yang tidak efisien, kira-kira kayak gitu ya. Kalau aku bilang harga yang salah, nanti pas breakout ternyata rally kan nggak salah juga ya, cuman kurang optimal aja harganya gitu. Terus kemudian aku kok tiba-tiba kepengen bahas Indica Energy ini balik ya, ini ada emasnya juga nih turun balik jadi sideways, wait and see dulu. Tapi dia secara pattern volumenya masih cakep sih sebenarnya. M-Trade kayaknya masih ada Indi di sini, ini ada cuan sekitaran 55%. Dan patternnya masih cakep, masih banyak hijau tebel ya. Jadi intinya sih sebenarnya bicara soal emas sampai per hari ini adalah koreksi yang normal. Dan satu hal yang kalian mesti perhatikan kalau emas jalan metals, perak, platinum itu kemarin udah sempat rally. Yang perlu diperhatikan adalah komoditas lainnya selain emas dan juga
perak ya, sorry tadi aku ngomong salah, perak ya. Jadi kalau emas, perak dan platinum ya, platinum itu udah naik tinggi. Kalian mesti perhatikan, kita semua mesti perhatikan komoditas selain itu, baik metals yang lain misalnya nikel, copper, jadi emiten yang terkait itu, dan juga timah juga perlu diperhatikan. Komoditas lain seperti batu bara itu juga akan potensi ngikut, apalagi udah jelang akhir tahun permintaan batu bara akan meningkat di China ya. Jadi karena masuk musim dingin ya, jadi butuh batu bara lebih banyak. Maka dari itu fokusnya jangan cuma di emas doang. Tahu nggak teman-teman, tahukah teman-teman saham emas naik jauh lebih tinggi daripada harga emas itu sendiri. Jadi kalau kalian nggak sempat beli emas tapi kalian cuan dari saham emas, ya selamat ya. Yang penting judulnya cuan. Oke, mari kita lihat komoditas yang lain. Kita lihat TINS. Ini dia buka FCA, dia buka suspensi, tapi kemudian masuk FCA. Aduh, saya sih sedih ya sebenarnya. Gimana ya? Menurut aku ini tuh perusahaan yang bagus. Fundamentalnya juga sudah membaik gitu, dengan ya sebenarnya story-nya very simple banget gitu loh. Dulu banget di tahun berapa belasan, 2000 belasan itu kan waktu belum ada cerita-cerita korupsi ya, itu harga timahnya kan masih di bawah dan dia udah cuan gitu loh perusahaan ini. Kemudian harga timah naik, average selling price naik, harusnya cuannya makin banyak kan. Nah, tapi kenapa waktu itu sempat jadi agak-agak rugi, jadi nggak bagus kinerjanya gitu. Karena kan ada korupsi ya. Setelah korupsi itu diberesin kan kinerjanya jadi bagus. Sebenarnya menurut aku fundamentalnya TINS ini jadi bagus. Saya nggak tahu kenapa kemarin masuk unusual market activity dan masuk suspensi, itu aku nggak ngerti kenapa, jujur bingung juga. Jadi ini bukan, kalau menurut aku sih aku melihatnya ya dia naik karena ada fundamental. Apakah ada market maker atau enggak? Kemungkinan iya karena naiknya ya solid gitu loh. Cuman market maker itu sendiri sebenarnya ya membantu likuiditas, jadi liquidity provider. Cuma saya nggak tahu deh alasannya apa kemarin disuspensi, terus di FCA. Ya semoga sih segera keluar ya dari FCA ini. By the way, M-Trade masih posisi cuan. M-Trade itu sebenarnya untung sekitaran 100, kemarin sempat untung 170-an%. Kalau nggak bisa keluar per hari ini cuan, masih cuan, tapi cuannya jadi 144%. Semoga cepat dibuka. Nah, kalau misalkan besok ARB gimana? Nah, kita masih ada kok bantalan cuannya. Ini loh enaknya kalau belinya nggak beli di pucukan. Kalau beli di pucukan resikonya macam-macam. Antara resiko diguyur bandar, resiko tiba-tiba disuspensi bursa, resiko suspensi masih oke kalau dibuka suspensinya. Sebenarnya yang agak berisiko tuh kalau di FCA kayak gini. Jadinya kan ARB dan nggak bisa jual gitu kan ya. Maka dari itu teman-teman, itu udah di luar kendali kita. Fokus pada apa yang ada dalam kendali kita aja. Jangan beli di pucukan ya. Oke, belajar baik-baik. Terus aku mau bahas beberapa saham yang terkait dengan sektor consumer related. Aku pengen bahas JAPFA. JAPFA ini di M-Trade udah hold, kayaknya bakalan potensi jadi salah satu multi bagger kita. Jangan kejang-kejang dulu dengar kata multi bagger. Kenapa saya bilang potensi jadi multi bagger? Karena kita udah ngehold cuannya sekitaran 60-an%. Mari kita lihat, sehingga potensi menuju sampai 100%. Cuman kan M-Trade udah masuk di bawah ya. Buat kalian user M-Trade baru atau M-Traders baru, saya harap bersabar. Jangan, bahasa Jawanya jangan kesusu, jangan buru-buru kepengen dapat cuan ratusan atau puluhan persen seperti M-Traders yang masuk terdahulu. Setiap market ada siklusnya, nanti kalian dapat jatahnya sendiri. Saham yang lain ya, intinya pelajari, selesaikan dulu M-Trade Academy-nya. Itu tidak boleh dilupakan, M-Trade Academy harus selesai dulu. Itu SOP-nya nomor 1. JAPFA sekarang M-Trade lagi hold 61-68%, tapi tahukah Anda kita call buy-nya itu di bulan Juli kemarin, 8 Juli. Jadi kalian tahu ya style trading saya dan style trading M-Trade.
Untuk yang jangka menengah itu kita bisa nge-hold beberapa bulan. Kita bukan trader yang BPJS beli pagi jual sore, kita bukan juga swing trade. Kalau swing trader ada, tapi bukan yang diburu-buru harus jualan satu candle. Yang di TokTok yang di YT meluncur ke Igoi aku @ellenmay_official. Ke Igoi aku @ellenmay_official. Nah, jadi belinya di bawah banget sini di 8 Juli, di bawah banget ya. Sekitaran harga 1570-an kurang lebih, dan kemudian sampai di harga sekarang ini cuannya udah 60%-an. Secara pattern harga dan volume Japfa ini menarik dan masih konvergen, masih bisa lanjut naik ya. Kenaikan bisa berpotensi menuju sampai 2740 sampai 3000. Disclaimer, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi M-Trade sudah ada barang bawah, jadi kita tinggal siap-siap profit taking aja. Dan untuk yang jangka pendeknya M-Trade nggak mau masuk di pucukan. Jadi untuk jangka pendeknya mari kita lihat, M-Trade belum ada untuk jangka pendek Japfa. Kita akan coba lihat untuk Japfa jangka pendeknya, waktu itu kita udah sell per kapan. Ya, Japfa kita cuan terus, hijau, tapi cuannya nggak terlalu besar buat swing tradernya. Kenapa? Terlihat di sini sebenarnya banyak sideways gitu ya. Jadi pasti ada jangka menengah juga kalau trading. Nah, Japfa ini retracementnya masih di area sekitaran 2200-an ya. Investor besar itu masuk dan nambah porsi di Japfa itu ada Wisdom Tree Inc. Terus itu baru masuk di Oktober 2025 ini, langsung borong 50,06 juta lembar saham Japfa. Habis itu ada Dimensional Fund Advisors yang juga nambah 830.200 lembar, nggak terlalu banyak sebenarnya. American Century Cost nambah 166.100 lembar. BlackRock yang lumayan gede, dia masuk 6,53 juta lembar. Dan Wisdom Tree yang masuk lumayan gede di kuartal ketiga 2025 ini. Nah, banyaknya investor besar yang masuk ke Japfa ini menunjukkan bahwa investor asing itu menaruh harapan besar buat Japfa. Kenapa? Karena salah satunya Japfa ini dia itu merupakan salah satu target penerima MBG ya. Jadi katalis positifnya dia berkontribusi pada program MBG dan lumayan gede gitu ya. Target awal sebenarnya 83 juta tapi jadi 70 juta gitu, tapi masih jadi katalis pendorong yang sangat bagus sekali buat Japfa. Kemudian sentimen positif lagi buat Japfa itu adalah harga jagungnya turun, margin tuh makin lebar gitu ya. Nah, comparisonnya bagaimana dengan Cepin, Japfa, dan Main? Ternyata dari 3 saham ini valuasinya yang paling murah itu Cepin, diskon 19%. Japfa itu di atas fair value 34%, kalau pakai PBV rata-rata 5 tahun ya, dan Main di atas fair value 13%. Ingat, angka valuasi ini tiap orang, tiap analis bisa beda-beda sedikit demi sedikit, dan Warren Buffett bilang kalau ngelihat nilai valuasi nggak perlu terlalu plek. Tapi dalam konteks M-Trade untuk trading Japfa kita nggak pakai valuasi yang di sini. Tadi valuasi just information aja, gitu ya. Terus kemudian out of Japfa kita mau bahas Unilever yang udah sempat waktu itu bener-bener waduh ini kayak udah orang-orang udah hopeless banget dengan Unilever. Bottomnya 3 Maret dan Unilever ini sudah mulai naik-naik terus. Sebenarnya ini tinggal ngehold aja. M-Trade juga udah ada beberapa waktu yang lalu dan modalnya udah lumayan di bawah ya, jadi ini tinggal ngehold aja. Kelihatan patternnya masih pattern akumulasi, tapi per hari ini belum ada tanda-tanda beli untuk jangka pendek gitu ya. Jadi aku nge-review beberapa emiten yang lumayan rame, dan kemarin juga TLKM naik, hari ini dikasih sedikit retracement. Nah, ini justru buat yang mau investing bisa di watch. Kemudian ada berita dari Breeze ini kabarnya akan di spin off sama BMRI dan nanti akan langsung di bawah kendali Danantara. Secara chart belum ada yang signifikan menarik. Kalau chart tadi di Big Bang saya sudah bahas, dan BBTN ini kemungkinan bisa lebih kita watch daripada Breeze. BBTN hari ini turun dengan volume transaksi lumayan gede. Cuman
masih belum breakdown supportnya di 1130 ya. Terus ada update dari BRI, itu menuntaskan penyaluran kredit 55T, masih terus berusaha menuntaskan ke berbagai segmen mikro UMKM dan juga korporasi, komersial, consumer. Dan kalau kita perhatiin kemarin juga udah mulai aktif, tapi ini mulai sideways lagi. ASII, aku mau bahas saham ASII, random aku bahas sama ASII. Hari ini ASII breakout, jadi supportnya ASII udah naik di 5950. Ini ada program total shareholder return mencapai first half 2025 itu mencapai 53 triliun dari market cap atau 23% dari market cap-nya. Dengan kas yang besar ini dia bisa menjalankan program TSR melalui dividen spesial atau buyback saham. Jadi investor ASII bakalan ada potensi dapat dividen, dan kalau ada buyback ya bakalan dapat cuan lebih banyak. Saat ini Mtrade lagi hold ASII jangka menengah cuan 23%, sedangkan yang jangka pendek up to 23% ya, jangka pendek 4,6%, kan jangka pendek di TikTok terus. Sentimen positif lagi dari ASII, ada ekspansi ke kendaraan hybrid ya, Avanza atau Xenia HEV gitu ya, jadi hybrid. Oke, terus kemudian kita bahas saham lucu-lucu sedikit. It's not a buy sell recommendation, just a random talk aja. JAR sahamnya patternnya jangan dulu, nih bahaya dia, tapi lagi dapat proyek B50 dari pemerintah. Jadi emiten Pak Haji Isam yang lain ikutan arah. Ini ada JAR, kemudian Pegun, jadi buat nambah wawasan doang ya, jangan untuk langsung dibeli. Ini Pegun, TB, dan juga FAST, FAST. Hati-hati ya, hati-hati, bukan FAST yang ini. Hati-hati, 4 saham ini resikonya masih sangat tinggi sekali, bukan untuk dibeli. Oke ya, sedikit update tentang US stock sebelum nanti saya simpulkan untuk market Indonesia lagi ya. Jadi ini ada saham Beyond Meat itu melonjak tajam karena aksi short covering dan ekspansi distribusi produk di Walmart, dan kita bisa watch for the retracement. Kemudian ada saham ISRG yang laporan laba kuartal 3-nya di atas ekspektasi dan peningkatan proyeksi pertumbuhan sistem bedah robot Da Vinci. Ini juga kita bisa tunggu retracementnya. Nah, setelah kami melakukan uji coba testing terus di US stocks, internal Mtrade melakukan testing ya, ternyata US stocks itu bagusnya kalau buy on retracement. Mau trading US stocks di bimbing Mtrade, tunggu tanggal mainnya. Follow dulu IGOI-nya mtrade.us atau mtrade.us. Oke, terus sedikit tentang kripto, bagaimana kabarnya kripto. Saya mau update kripto sedikit sebelum nanti saya kembali ke saham Indonesia dan kasih kalian kode promo untuk Mtrade malam hari ini. Ini kriptonya lagi sideways, di support sebenarnya, lagi di support banget. Kalau mau beli di bawah support aja. Kalau kripto sama US stock kita kadang-kadang kayak gitu. Ini Ethereum lagi masuk ke tahap uji coba terakhir buat upgrade, dikasih nama Fusaka gitu. Jadi lewat upgrade ini Ethereum tuh ngenalin batas gas per transaksi sekitar 16,78 juta unit. Oke, saya mau update. Saya mau summary untuk emas dan juga saham Indonesia. Harga emas dunia turunnya normal aja dan masih dalam tahap yang oke ya. Jadi masih dalam tahap yang stabil gitu lah. Itu jadi kesempatan buat kalian kalau misalkan mau beli emas dalam rupiah. Nah, sedikit update tentang mata uang kita. Rupiahnya bagaimana? Alangkah baiknya jika rupiahnya menguat. Tapi per hari ini rupiah melemah. Jadi meskipun harga emas dunianya turun, tapi rupiahnya melemah, akhirnya harga emas batangan di toko emas Indonesia ya nggak jauh-jauh beda gitu ya. Dan saham-saham emas yang terkait menurutku jauh lebih menarik di tradingin daripada emas itu sendiri. Sebenarnya ini subjektif. Kenapa? Karena kalau emas yang suka trading pakai leverage dan bisa ngejaga resikonya, itu memang cuannya gede gitu loh. Apalagi pas posisi trending. Nah, kalau sekarang udah masuk sideways, dia nggak trending, itu buat nebaknya lebih susah. Kalau trending lebih gampang, apalagi kalian pakai leverage. Tapi aku nggak suka trading pakai leverage. Aku sukanya make it simple, very simple banget. Jadi kalau di Indo Stocks ada banyak saham emas yang patternnya cakep-cakep. Kenapa saya harus pakai leverage yang bikin saya harus
mantauin terus dan nggak bisa beraktivitas yang lain kayak gitu ya. Tapi suatu hari nanti mungkin kalau saya ada waktu saya akan lakukan itu gitu loh. Saham-saham emas Indonesia masih bisa dipantau. BRMS dan kawan-kawan itu turunnya normal retracement saja. Terus kemudian saham-saham Konglo Indo itu juga normal retracement saja. Nah, dengan turunnya BCA hari ini yang naiknya udah tinggi banget sekitar 20% dalam beberapa hari terakhir, apakah saham-saham Konglo bakalan kembali beraksi? Mari kita coba intip sedikit. Dari grup Bakri dan Salim hari ini mulai mantul meskipun volume kecil dan tidak menarik perhatian. Dari grup Hapsoro Raja hari ini masih di area retracement-nya ya. Jadi sebentar aku ke Raja masih di area retracement-nya, belum ada pantulan yang signifikan tapi pattern-nya masih konvergen. Kemudian kita mau lihat dari grup Tiputra, TAPG masih sideways, belum ada tanda signifikan tapi Raja dan Bumi masih oke. Kemudian dari Papa PP, apa kabarnya sahabat Cuan juga masih normal retracement and still beautiful retracement. Mesti harus sabar, nggak boleh buru-buru. Petro yang hari ini breakout ya. Petro hari ini tadi breakout, kita ada trade breakout. Disclaimer, nggak ajak-ajak kalian ya. Terus kemudian BRPT dan juga brand gimana kabarnya? Apakah brand bisa masuk ke MSCI? Bisa saja. Masih normal correction juga, kalau ini bukan retracement karena aku ngelihat dia nggak ada rally yang tinggi gimana, masih sideways terus gitu ya. Tapi masih pergerakan yang masih normal, jadi kita masih wait and see. BRPT ini adalah retracement yang kita juga tunggu-tunggu selain Cuan. CDIA saham Konglo juga ini kita juga melihat dia retracementnya masih cakep. Garisnya aku akan ganti pakai support yang baru karena uptrend line sudah dijebol. Jadi still beautiful retracement. Jadi melihat saham-saham Konglo yang masih beautiful retracement, ya berarti kalian tidak perlu terlalu khawatir. Semua beresiko, mau aman belajar sama challenge. Wah, bisa aja juri lim. Oke, kode promo malam hari ini adalah GOLD Gold. Ketik di DM Igoy aku Gold, dan nanti tim aku akan follow up. Pesan saya paling penting nomor 1, ada 3 rule kalau kalian mau join di M-Trade. 1, kalian harus selesaikan video M-Trade Academy. Tidak boleh beli saham sebelum menyelesaikan M-Trade Academy, kecuali beli sahamnya nitip sendal dan gak peduli mau rugi mau untung. Tapi selesaikan dulu M-Trade Academy. 2, ikuti morning briefing, di mana 2 kombinasi ini belajar teori dan belajar praktek. Tujuannya supaya kamu mengerti the reason why kamu beli saham apa. M-Trade Trading Ideas atau Stock Pick adalah stock screener yang sudah kita curate, kita udah pilih dengan sangat bagus sekali, dengan sangat hati-hati dan sangat teliti sekali. Tapi tetap kamu harus memahami 2 ini supaya kamu tidak hanya hajar beli, tapi kamu bisa memilih lagi saham yang kita sudah pilih-pilih, kamu pilih lagi. Jadi tidak semuanya untuk dibeli oleh semua orang. Oke ya? Jadi kamu harus paham the reason why. Kata kuncinya itu kalau kamu mau sukses, mau kaya di trading saham, gold, crypto, dan semuanya. Kalau kamu malas nonton videonya, diingat-ingat aja. Mau kaya, pensiun, nggak ngurus karyawan, nggak diomelin bos, nggak capek-capek di jalan. Siapa mau pensiun dini? Saya sih nggak mau sih pensiun dini. Saya masih mau terus kerja dan berkarya. Kenapa? Karena itu bikin saya feel more alive gitu ya. Kayak masih live terus ngapain? Ya, feel more alive, seneng gitu. Padahal udah bisa kalau mau dari dividen aja, dividen saham, nggak kerja, nggak apa, suami juga. Ya, udah nyantai lah saya lah ya, kan dihidupin suami, uang istri, uang suami, uang istri ya. Tapi kita masih mau terus berkarya. Cuman teman-teman, kalau kamu masih punya mimpi karena trading ini enak banget, kenapa? Pajaknya final. Kamu gak perlu pusing-pusing ngatur itu semua, tinggal dilaporin aja. Simpel ya. Miss, Intel dong disuntik sama Nvidia jadi uptrend. Itu duitnya muter-muter aja sih sebenarnya. Dari Intel, Nvidia, terus satu lagi. Sebentar ya. Igoy baterainya habis. Intel sideways, Pak. Wait and see dulu ya, wait and see dulu dan sideways-nya pendek.
gitu. PTBA apakah ada masa depan Ci untuk jangka menengah? PTBA ada banget dong, kan komoditi, kan aku bilang tadi selain emas, setelah emas batu bara itu potensi jalan gitu. Dan PTBA sekarang lagi valuasinya murah banget, terus dia dividennya tinggi, dividen yield dari harga sekarang sekitaran 10%. Kamu biarin dia aja tuh, kamu dapat return tiap tahun ya. Kalau dari harga sekarang loh, aku nggak tahu harga beli kamu berapa, tuh dapat 10% kurang lebih ya. Disclaimer, nanti dividen keluarnya berapa kan yang paling ngerti perusahaan, yang nentuin, kita cuma bisa kira-kira gitu. Valuasinya murah juga. Oke ya, mantep banget. Terima kasih Bu Jumailan, terima kasih semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa jawab semua pertanyaan kamu. Sudah jam 9:06 di sini dan aku sudah capek ngoceh. Dadah. Selamat malam. Ketik GOLD Gold di DM aku ya. Ketik GOLD Gold. Kalau kamu mau join M-Trade, promonya ganti-ganti terus ya. Dan syaratnya kamu harus selesaikan M-Trade Academy sebelum beli saham pertama kamu bersama M-Trade ya. Jadi gak boleh asal beli. Dadah. Andre Wibowo tak sebut namamu. Dadah. Budi Kaing, Bu Jomelan, Aces, yo Aces api yo. Ancang-ancang itu, Aces ancang-ancang. Oke, SSIA juga ancang-ancang juga ya. Oke, udah gitu aja. Good night, one.